Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pertemuan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan oleh beberapa bapak ibu guru ya anak-anak, yaitu Bapak Muhammad Novel Qais, Ibu Jamilah Rashidah, dan Bu Diah Ma'rifatus Sholihah. Di mana pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai materi tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasamuh atau toleransi. Yang pertama, tasamuh berasal dari bahasa Arab samaha yang artinya berlapang dada, toleransi. Kemudian, tasamuh adalah sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Yang kemudian ruang lingkup tasamuh. Yang pertama, menyukai hak orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, setuju dalam perbedaan. Yang keempat, kesadaran dan kejujuran. Dan yang kelima, saling mengerti. Kemudian terdapat anjuran bersikap tasamuh, yaitu perbedaan yang ada di antara manusia bukan sarana atau alat untuk dipertentangkan. Akan tetapi, perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai sarana untuk melengkapi dan memperkuat tali persaudaraan. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kemudian, perilaku yang mencerminkan tasamuh. Yang pertama, menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Yang kedua, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Yang ketiga, bergaul dan bersikap baik kepada orang-orang non-muslim. Yang keempat, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kemudian hikmah tasamuh. Terdapat 4 poin. Yang pertama, meneladani sikap yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, dapat memudahkan seseorang saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan perselisihan dan permusuhan. Yang terakhir, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Yang berikutnya adalah musawah atau persamaan derajat. Musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan atau menyamaratakan. Secara istilah, musawah adalah sikap terpuji, di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sikap musawah ini sering kali dipakai dalam bidang hukum, guna menyamaratakan hukuman
seseorang dengan orang lain. Dalam agama Islam mengajarkan kita bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Fungsi dari musyawarah sendiri yaitu sebagai petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama manusia. Sebagai petunjuk tata krama bisa diartikan seperti sopan dan ramah kepada siapa saja. Terus juga bisa diartikan memberi perhatian kepada orang lain, terus mempunyai rasa toleransi terhadap sesama manusia, dan juga menjadikan kita bisa menguasai atau mengendalikan suatu emosi dalam sebuah situasi. Yang kedua yaitu sebagai pengantar untuk menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bahwa manusia merupakan umat yang satu, dan oleh karena itu antar manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Allah. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap musyawarah di antaranya, yang pertama yaitu tidak sombong, lalu juga menghargai orang lain, menerima kritikan sebagai saran yang membangun, tidak merasa paling pintar, senantiasa menyadari kekurangan dirinya, lalu menerima kekurangan orang lain. Hikmah dari berperilaku musyawarah ini diantaranya adalah yang pertama, terwujudnya hidup damai dan tentram, terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, terbebas dari perbuatan memaksakan kehendak, terbebas dari sikap diskriminasi. Memaksakan kehendak ini dari yang poin 3 yang dimaksudkan seperti apa sih? Memaksakan kehendak itu maksudnya yang hal-hal yang mungkin akan bisa dijauhi orang lain, atau mungkin hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Lalu terbebas dari sikap diskriminasi. Jadi kita bisa terbebas, nilai positif dari berperilaku musyawarah itu kita bisa terbebas dari membeda-bedakan golongan, atau biasanya itu selalu mengunggulkan mayoritas daripada minoritas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai tawasud. Apa sih tawasud itu, anak-anak? Tawasud berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Sedangkan menurut istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Selanjutnya adalah anjuran dalam bersikap tawasud. Sebagai umat Islam, kita harus bersikap adil dan lurus yang akan menjadi saksi di dunia dan akhirat atas setiap kecenderungan manusia ke kanan atau ke kiri dari garis tengah yang lurus. Adapun anjuran tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah, yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Selanjutnya adalah tawasud dalam Islam, di mana dalam agama Islam tawasud dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu pertama dimensi akidah, di mana hal ini Islam mempercayai bahwa Tuhan itu esa. Yang kedua adalah dimensi akhlak, di mana setiap orang tidak merasa lebih baik dan sempurna dibanding orang lain, sebab perhiasan manusia itu ada pada akhlaknya. Yang ketiga adalah dimensi syariat, di mana Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sikap tawasud. Yang pertama adalah menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim. Yang kedua adalah menjauhi perilaku menghakimi terhadap seseorang. Yang ketiga adalah memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, maka kita harus memperhatikan hal tersebut agar sikap tawasud bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukti nyata penerapan sikap tawasud ini adalah dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila merupakan jalan tengah untuk menghindari benturan antara agama dan negara, serta terbukti ampuh dalam menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang terakhir adalah hikmah sikap tawasud. Yang pertama adalah mampu membawa suasana harmoni dalam kehidupan umat manusia, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta membangun tatanan masyarakat berdasarkan kepentingan bersama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu, anak-anak? Ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara atau teman. Sedangkan menurut istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Faktor penunjang lahirnya ukhuwah ini adalah adanya persamaan. Selanjutnya adalah anjuran dalam ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam agama Islam karena akan membentuk kesatuan masyarakat yang Islami, di mana anjuran dalam ukhuwah ini dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya adalah ukhuwah dalam Islam. Dalam agama Islam ini, ukhuwah dibagi menjadi 4, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, di mana keseluruhan umat adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ukhuwah fi al-insaniyah, di mana persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang ketiga adalah ukhuwah fi an-nasab al-wataniyah, di mana persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat adalah
ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, di mana persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar ukhuwah tetap terjaga. Yang pertama adalah tidak memperolok-olokkan baik antar individu maupun kelompok, tidak mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak berburuk sangka, tidak mencari kesalahan orang lain, dan yang terakhir adalah tidak bergunjing dengan membicarakan keadaan orang lain. Hal tersebut harus diperhatikan agar dalam menerapkan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses terbentuknya ukhuwah. Proses terbentuknya ukhuwah ini yang pertama adalah melaksanakan ta'aruf, yang kedua adalah melakukan tafahum, yang ketiga yaitu bersikap saling tolong-menolong, yang keempat adalah bersatu, ta'aluf, yang kelima adalah melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Nah, perilaku yang mencerminkan ukhuwah Islam ini adalah yang pertama sering bersilaturahim, baik ke tetangga, ke sanak saudara, ke teman dekat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperhatikan dan membantu saudara jika kita membutuhkan. Yang ketiga adalah memenuhi hak ukhuwah saudaranya, di mana hak ukhuwah ini yaitu hak seorang muslim atas muslim itu ada 6, yaitu jika bertemu maka ucapkanlah salam, jika diundang maka penuhilah, jika dia meminta dinasihati maka nasihatilah, jika ia bersin maka doakanlah, jika ia sakit maka kunjungilah, dan yang terakhir adalah jika ia meninggal maka antarkanlah ke kubur. Yang terakhir adalah mengucapkan selamat yang berkenaan dengan saat keberhasilan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sekian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Apabila ada tutur kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.